Setelah menyerap roh Yunsan, benar saja hal itu membuat semua orang yang berada di lapangan terbuka tersebut bertanya-tanya dan juga bingung, bukankah sosok misterius itu merupakan bala bantuan yang berada di kubu pemimpin sektenya sendiri, tetapi mengapa dia malah menyerangnya? Bukan hanya murid serta sesepuh yang berasal dari sekte Yulan yang dilanda keterkejutan, bahkan Shoyan sendiri pun sangat kaget saat melihatnya. Begitu juga dengan Yalos ketika mengubah ekspresinya, dia tidak menyangka bahwa ternyata pelindung Wu ini memiliki sifat yang sangat kejam. Dia mengeluarkan roh yang berada di tubuh Yunsan tanpa sepatah kata apapun. Oleh karena itulah untuk masalah pertempuran hari ini sepertinya belum berakhir. Yalo melanjutkan bahwa para ahli dari Aula Jiwa memiliki kemampuan aneh yang mampu menelan roh seseorang secara paksa demi meningkatkan kekuatan mereka. Menurut apa yang kuketahui, teknik rahasia semacam ini seharusnya memiliki efek samping yang sangat besar. Bahkan meskipun dia berhasil menelan roh Yunsan, tetapi dia akan membayar harga yang cukup mahal di masa depan. Setelah semua orang mulai merasakan bahwa kejadian buruk akan segera terjadi, maka Shoyan lantas bertanya kepada gurunya apa yang harus dia lakukan sekarang. Yalo mengatakan kita tidak boleh membiarkan dia berhasil menelan roh Yunsan. Setelah mengatakan itu, kilatan dingin dalam pandangan Yalo kemudian terpancar. Api surgawi putih ketika terbang melintasi cakrawala dan langsung bertabrakan dengan kabut hitam yang menyebar di udara. Yalo mencoba menghentikan proses ritual yang masih berjalan, tetapi sayangnya itu tidak merubah apapun. Aula Jiwa malah tertawa lepas dan mengatakan bahwa Yochen, apakah menurutmu kau bisa mematahkan teknik rahasia yang dimiliki oleh aula kami? Karena Yunsan telah mati, maka aku tidak perlu lagi mendukung sekte ini. Sekarang saatnya aku menarik beberapa kekuatan yang telah kuberikan pada mereka. Setelah mendengarkan itu, ekspresi semua sesepuh yang berada di sekte Yulan berubah secara menyeluruh. Mereka langsung saja berhenti untuk melakukan perlawanan dan buru-buru mundur dari tempat mereka. Namun baru saja hendak melarikan diri, tiba-tiba saja tubuh mereka tidak bisa bergerak. Kumpulan kabut hitam itu menghisap dan mengunci pergerakan mereka dari segala arah. Kejadian itu membuat Yun Yun benar-benar kaget sekaget-kagetnya saat dia melihat beberapa sesepuh tertinggi dari sekte miliknya ternyata berada dalam bahaya. Bahkan sang mantan pemimpin sekte Yulan itu juga tiba-tiba merasakan bahwa segel yang telah dipasang oleh Yunsan di dalam tubuhnya tiba-tiba menghilang secara otomatis. Pelindung Wu kemudian menjelaskan bahwa sektemu ini telah menerima kekuatan dari aula milikku. Jika tidak, bagaimana mungkin kekuatannya bisa melonjak begitu pesat hanya dalam kurun waktu 3 tahun yang singkat. Karena kalian telah memperoleh manfaat yang sangat banyak di hari-hari sebelumnya, maka sekaranglah waktunya untuk membayar harga dan resikonya. Tawa dingin dipenuhi dengan kumpulan kabut hitam itu langsung saja menyerap seluruh jiwa dan roh yang berada di tubuh sesepuh sekte Yulan. Tragedi itu bagaimana mungkin membuat Yun Yun diam saja di tempatnya. Dia langsung saja mengelirkan doki di seluruh tubuhnya. Teriakan tajam itu menggelegar di lapangan terbuka sekte Yulan sembari mengatakan bahwa bajingan, kembalikan mereka. Sepasang sayap doki kemudian bergegas menuju cakrawala mengayunkan pedang di tangannya untuk menghentikan serangan kabut hitam yang dilancarkan oleh pelindung Wu. Tetapi melihat reaksi itu, Aula Jiwa hanya berkata, kau terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri, dasar orang bodoh yang terlalu memikirkan nasib orang lain. Setelah mengatakan itu, kekuatan kabut hitam langsung saja menelan aura pedang yang dikeluarkan oleh Yun Yun. Sekali lagi tabrakan kemudian meledak di udara. Tubuh Yun Yun ketika menerima pukulan yang sangat keras sampai membuatnya terpental ke tanah. Ekspresi Yalo semakin menjadi serius. Dia kemudian mengatakan kepada Shoyan bahwa masalah terbesarnya sekarang bukanlah sekte Yulan tetapi orang itu. Sebagai sang alkemis legendaris, Yalo bisa merasakan dengan jelas bagaimanakah peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh pelindung aula jiwa tersebut setelah menyerap roh Yunsan dan beberapa sesepuh sekte Yulan. Hal itu membuat Yalo bahkan tidak yakin bisa mengalahkannya sekarang. Sesaat kemudian Shoyan juga bisa merasakan kepanikan dalam pandangan gurunya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarkan kegelisahan dan kurangnya kepercayaan terhadap kata-kata Yalo selama bertahun-tahun. Shoyan lantas mengatakan, namun meski begitu, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan aula jiwa. Mendengarkan itu, Yalo kemudian tersenyum sembari menepuk bahu muridnya dan berkata, lakukan yang terbaik. Aku telah mengajarimu apapun yang bisa kuajarkan. Namun kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk beberapa hal yang lain. Aula jiwa mungkin kuat, tetapi cepat atau lambat akan ada hari di mana kau bisa bersaing dengan mereka. Hati Shoyan tiba-tiba menegang ketika mendengarkan perkataan gurunya, seakan-akan itu merupakan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh seseorang sebelum meninggal. Pertempuran semakin memanas setelah menyerap roh Yunsan. Lingkaran kabut hitam yang berada di atas cakrawala benar-benar menyebar tak terbendung lagi, menutupi seluruh pandangan orang-orang yang melihatnya.
bahkan mampu menutupi seluruh pegunungan yang berada di sekte Yulan. Langit yang awalnya sedikit tampak ceras ketika berubah menjadi gelap gulita. Aula jiwa kemudian mengatakan kepada Yun Yun bahwa target pelindung ini adalah Yochen dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Namun jika kau terus bertindak sembarangan, maka pelindung ini tidak akan segan-segan untuk menghilangkan seluruh sekte milikmu. Mendengarkan itu, Yun Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, mengatupkan giginya dengan amarah. Dia tidak peduli dengan ocehan orang yang ada di hadapannya sekarang. Oleh karena itulah dengan cepat dia memerintahkan seluruh murid dan juga sesepuh miliknya agar membentuk formasi. Tepat setelah pelindung Wu ingin bertindak, tiba-tiba saja aura pedang tajam dan sangat kuat melesat dari puncak gunung sekte Yulan, dan itu adalah Nalan Yanran. Namun setelah kemunculannya, Nalan Yanran ternyata sangat bingung dan juga bertanya-tanya mengapa sektenya bisa menjadi berantakan dan babak belur seperti ini. Yun Yun hanya bisa berkata dengan nada yang sedih bahwa Yanran, sekte awan kabut kita mungkin akan selesai. Saat mendengarkan itu tentu saja membuat tubuhnya bergetar, hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dengan fakta yang telah ada di hadapannya sekarang. Yanran mengetupkan giginya dengan amarah sebelum sesaat kemudian mengalihkan pandangannya ke sosok pemuda berbaju hitam yang berada tidak jauh dari lokasi mereka. Yanran tentu saja tidak asing lagi dengan wajah Shoyan. Dia lantas bertanya-tanya mengapa pemuda itu ada di sektenya. Sementara di pihak Shoyan, dia juga tidak pernah menyangka ternyata wanita yang hampir saja menjadi istrinya di masa lalu itu telah mencapai basis kultivasi yang sama dengannya, yaitu berada di puncak ranah Doang. Dipastikan selangkah lagi dia bisa menembus ranah Do Huang. Tapi di sisi lain, Yalo samar-samar bisa merasakan bahwa doki di tubuhnya meskipun terbilang cukup kuat, tetapi itu bukan berasal dari kekuatan aslinya. Dari kelihatannya, dia telah mewarisi beberapa kekuatan semacam energi warisan yang berasal dari sekte Yulan. Keberuntungan itu sangat bagus baginya. Menyadari bahwa Shoyan ada di sekte Yulan, tentu saja bagaimana mungkin Nalan Yanran akan lupa dengan apa yang telah terjadi. Balas dendam pemuda tersebut telah menjadi jawaban mengapa kondisi sektenya sekarang hancur berantakan. Tetapi Shoyan menegaskan padanya, ini tidak ada hubungannya denganmu, kau tidak perlu menyalahkan siapapun, dan kau tidak memiliki kualifikasi atas kemampuanmu itu. Sekte Yulan telah menyebabkan ayahku menghilang, saudaraku menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh separuh dari anggota klan Shoku. Perseteruan darah itu harus kubalaskan. Lantas apakah kau masih berharap padaku untuk tetap bertindak seperti orang suci dan murah hati hanya untuk melupakan tindakan yang dilakukan oleh Yunsan? Jika aku tidak peduli dengan hal tersebut, lantas apakah bedanya dengan seorang pengecut? Wajah cantik Nalan Yanran seketika berubah saat mendengarkan kata-kata acu tak acu yang dilontarkan oleh Shoyan. Dia tentu tidak percaya dengan kata-katanya dikarenakan sekte miliknya merupakan sekte yang sangat terkenal di Kekaisaran Jama. Tidaklah mungkin baginya untuk melakukan hal sekeji itu. Shoyan lantas mengatakan, gurumu ada di sampingmu, mengapa kau tidak berbicara dan bertanya padanya langsung? Dengan begitu kau bisa tahu perbuatan apa yang telah dilakukan oleh sekte Yulan selama beberapa tahun terakhir. Setelah mendengarkan perkataan Shoyan, Nalan Yanran kemudian bertanya kepada gurunya, dan tentu saja Yun Yun bukanlah seorang pembohong. Dia mengungkapkan semuanya kepada muridnya itu bahwa beberapa saat yang lalu dirinya juga telah menjadi tahanan rumah dan itu semua dikarenakan Yunsan. Mendengarkan jawaban gurunya, seketika kepalanya menjadi pusing, puyeng dan juga mudek dan dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan. Yunsi melanjutkan bahwa sebelumnya Yunsan telah dikalahkan di tangan Shoyan, namun pada akhirnya rohnya dirangkul paksa oleh seorang iblis yang ada di hadapanmu sekarang. Bahkan beberapa sesepuh yang lain pun ditelan mentah-mentah olehnya. Namun meskipun dia sangat marah dan emosi, tetapi Yun Yun tidak mempunyai waktu untuk menjelaskannya sekarang. Tugas yang paling penting yang harus mereka lakukan adalah membalaskan dendam dengan semua nyawa sesepuh yang ditelan oleh bajingan itu. Setelah itu, Yun Yun kemudian memerintahkan kepada Nalan Yanran agar membantunya menyempurnakan formasi yang akan dikeluarkannya nanti. Setelah itu, mereka kemudian membentuk segel di tangan dan dengan cepat menghasilkan energi kabut putih. Kekuatan itu menggumpal dengan kuat dan formasi itu bernama formasi penutup awan matahari. Setelah berhasil membentuk formasi tersebut, maka seketika muncullah pedang raksasa berwarna biru dan langsung saja melepaskannya menuju lurus untuk menghantam sosok aula jiwa yang berada di langit. Tetapi melihatnya pelindung Wu hanya mengayunkan tangan raksasanya yang dibungkus dengan kabut hitam bercampur ungu dan dia mengatakan bahwa kau ingin berurusan dengan pelindung ini hanya mengandalkan formasi rusak semacam itu. Kau benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri.
Setelah mengatakan itu, benar saja serangan pedang raksasa yang dikeluarkan oleh Yun Yun seketika hancur lebur dengan mudah. Energi itu meledak di atas langit membuat seluruh cabang formasi yang dibentuk oleh anggota Sekte Yulan rusak dan tidak satu pun yang berhasil. Tatapan Yun Yun serta semua anggota Sekte Yulan benar-benar dikejutkan dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh sosok misterius tersebut. Tidak disangka serangan yang dianggapnya paling kuat menggunakan formasi ternyata tidak berguna sama sekali. Namun dikarenakan target utama dari pelindung Wu itu hanyalah Yalo dan juga Shoyan, maka dia tidak peduli dengan orang-orang Sekte Yulan. Dia lantas mengatakan kepada Shoyan dan juga Yalo, hari ini tidak satu pun dari kalian yang akan lolos. Aku ingin tubuhmu dan aku juga ingin orang-orang dari klan Shou. Ekspresi Yalo dan juga Shoyan ketika berubah saat mendengarkan kata-katanya. Jika pada pertukaran serangan sebelumnya, Yalo lebih bisa mengimbangi kekuatan pelindung Wu tersebut, namun dia telah menelan roh Yun San dan beberapa sesepuh Sekte Yulan, tentu saja kekuatannya akan melonjak luar biasa. Dengan peningkatan semacam itu dipastikan, Yalo akan lebih sulit lagi untuk mengalahkannya. Namun meski begitu, Shoyan tetap akan mempertaruhkan segalanya bahkan nyawanya sekalipun demi untuk melindungi gurunya. Tetapi Yalo mengatakan kepada Shoyan bahwa serahkan dia padaku, kau harus berada dalam lindungan Hai Bodong. Sang guru tentu mengerti dengan kondisi muridnya sekarang yang telah terluka parah, tidaklah memungkinkan baginya lagi untuk melanjutkan pertarungan. Shoyan menatap gurunya dengan kekhawatiran yang sangat-sangat dalam, tetapi Yalo mengatakannya untuk tenang dikarenakan meskipun kekuatan pelindung aula jiwa ini telah meningkat pesat, tetapi tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Mendengarkan perkataan sombong itu, aula jiwa kembali mengatakan kepada Yalo bahwa apakah menurutmu kau masih cocok untuk bersaing dengan kekuatanku sekarang? Tetapi Yalo juga membalas dan mengatakan bahwa aku khawatir jika kau tidak membayar sesuatu hari ini, akan sangat mustahil bagimu untuk mendapatkan roh spiritual milikku. Setelah mengatakan itu, Yalo kemudian mengeluarkan api surgawi putih di tangannya dan menarik suhu sampai ke tingkatan yang paling panas, menyebabkan ruang yang berada di sekitarnya seketika berubah. Sang guru tentu saja bisa merasakan bahwa pertarungan kali ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Yalo dan juga pelindung Wu tersebut bergerak dengan kecepatan penuh, kedua tinju kemudian bentrok satu sama lain di atas langit, menghasilkan riak tabrakan energi menyebar ke segala arah. Awan hitam pekat kemudian menggulung langit menutupi seluruh sinar matahari dan juga cahaya kehidupan yang ada di Sekte Yulan. Dan Shoyan jelas bisa merasakan menggunakan kekuatan spiritualnya bahwa pelindung aula jiwa ini ternyata menggunakan semacam teknik rahasia untuk melawan api pendingin tulang yang dimiliki oleh gurunya. Kedua sosok petarung itu terus bertukar serangan satu sama lain. Suara pekikan membuat telinga orang-orang yang berada di bawah merasakan sakit dan menusuk saat mendengarkannya. Setelah menyadari bahwa kekuatan Yalo benar-benar luar biasa, maka aula jiwa pun sekali lagi mengakui posisi sang alkemis legendaris tersebut. Memang layak mendapatkan julukan sebagai Yao Sun Si yang terkenal di seluruh benua pada waktu itu. Namun pelindung Wu mempunyai banyak kelicikan untuk menghancurkan Yalo. Dia lantas mengatakan, meskipun kekuatanmu memang luar biasa, tetapi aku bisa melihat kau memperlakukan bocah itu dengan sangat baik. Aku ingin tahu apakah kau akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya. Tawa jahat itu kemudian bergema di atas cakrawala dan langsung saja menuju lurus melancarkan serangan ke arah Shoyan yang sudah tidak berdaya. Melihat perlakuan keji itu, Yalo menjadi sangat emosi. Dia berteriak dengan keras mengatakan, bajingan! Meskipun Yalo mencoba untuk menghentikannya, tetapi sungguh di luar dugaan kecepatan dari pelindung Wu tersebut terlalu menakutkan. Sampai-sampai Yalo tidak mempunyai waktu dan tidak sempat untuk menghentikannya. Ekspresi Hai Bodong, Jialo, Fama, Tetua Yinggu, Sumei, Tieno seketika berubah menjadi sangat serius saat melihat serangan membabi buta yang dilancarkan oleh pelindung aula jiwa tersebut. Oleh karena itulah mereka tidak ragu-ragu sedikit pun untuk melindungi Shoyan. Tetapi melihatnya aula jiwa hanya mengatakan, kalian semua terlalu melebih-lebihkan kemampuan kalian. Setelah mengatakan itu, benar saja rantai hitam pekat itu langsung saja menghantam dan menghancurkan seluruh perlindungan yang dilepaskan oleh tetua keluarga kekaisaran. Pelindung Wu kembali mengatakan bahwa bocah, patuhlah dan serahkan klan Shou itu padaku. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana. Cakar hantu yang sangat besar itu kemudian melesat lurus ke arah Shoyan. Tetapi tiba-tiba saja tepat setelah serangan cakar itu hendak menggapai tenggorokan Shoyan, ruang di sekitarnya berubah. Sebuah tangan putih halus kemudian muncul dan menghancurkan seluruh serangan yang dilancarkan olehnya. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindung aula jiwa sampai membuat tubuhnya bergetar hebat di udara.
Pelindung aula jiwa lantas mengatakan, "Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur tangan dalam masalah kami?" Tatapannya kemudian teralihkan kepada sosok wanita berbaju merah yang muncul di hadapan Shoyan. Dan ya, itu adalah Ratu Medusa. Seperti biasa, sang ratu masih mengatakan kalimat yang sama bahwa nyawanya adalah milikku. Setelah kemunculan Ratu Medusa, benar saja membuat seluruh tatapan tetua keluarga kekaisaran yang berada di samping Shoyan terkejut bukan main. Dimulai dari Jalo, Fama, dan juga Hai Bodong. Namun yang paling kaget di antara mereka adalah Jalo dan juga Fama. Mereka benar-benar tidak menyangka ternyata wanita tersebut memiliki hubungan dengan Shoyan. Hai Bodong yang melihat kemunculannya akhirnya bisa menghela nafas lega. Situasi buruk yang telah terjadi sampai sekarang akan menjadi sedikit lebih baik. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan kekuatan pelindung Wu, tetapi setidaknya dia bisa melindungi Shoyan. Hai Bodong kemudian menyuruh Jalo dan juga Fama untuk tidak panik dikarenakan Ratu Medusa ada di pihak mereka. Setelah itu, Shoyan kemudian mengatakan bahwa aku sudah menduga kau akan turun campur tangan. Mendengarkannya, Medusa hanya menjawab bahwa aku melakukan semua ini dikarenakan pil pemulihan jiwa. Jika tidak, siapa yang peduli tentang hidup dan matimu? Shoyan hanya tersenyum, dia tidak berani berdebat dengan Medusa, tetapi dia mengatakan padanya bahwa hari ini aku akan merepotkanmu dengan satu urusan lagi. Jika kau mampu melakukannya, maka aku tidak akan keberatan menyerahkan hidupku padamu. Medusa kemudian menatapnya dengan tajam sembari mengatakan, kau ingin aku campur tangan dan melindungi gurumu? Shoyan mengatakan, ya benar. Medusa mengalihkan pandangannya ke arah pelindung Wu yang jaraknya cukup dekat dengan mereka berdua. Dia lantas mengatakan, sulit. Orang ini terlalu kuat, bahkan aku pun bukan tandingannya. Jika aku melindungimu, maka aku tidak bisa mengalihkan perhatianku ke tempat lain untuk melindungi gurumu. Mendengarkan kata-kata itu benar saja membuat Shoyan sangat kaget. Apakah situasinya sudah menjadi seburuk ini? Bahkan wanita angkuh dan sombong yang pernah ditemuinya itu bisa berkata jujur bahwa dia bukanlah tandingan pelindung aula jiwa. Medusa melanjutkan bahwa gurumu sudah menderita beberapa luka fatal dari pertarungan besar tadi. Kekuatan bertarungnya sudah sangat menurun. Bahkan jika aku bekerja sama dengannya, akan sama sulitnya untuk menghentikan orang tersebut. Jika dia mengambil titik lemah dari situasi pertarungan nantinya, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikannya dan kemungkinan kau akan terbunuh. Sementara itu di pihak aula jiwa, melihat kemunculan sosok wanita berbaju merah yang ada di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia adalah Ratu Medusa dan nama itu tidak asing di telinganya. Itu bukanlah Medusa generasi baru, bukanlah Medusa zaman now, tetapi yang ada di hadapannya sekarang merupakan Ratu Medusa yang reputasinya juga sangat-sangat terkenal di benua Doki. Tetapi meski begitu, aula jiwa hanya mengatakan bahwa aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur tangan dalam masalah kami. Jika tidak, kau akan mendapatkan masalah di masa mendatang. Medusa kemudian menatap dingin pelindung Wu yang ada di hadapannya sembari mengatakan bahwa hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya. Tidak tahan lagi dengan ocehan tersebut, pelindung Wu seketika mengeluarkan kabut hitam dari tubuhnya mengguncang seluruh ahli yang berada di Sekte Yulan. Bahkan Medusa sendiri pun tidak berani meremehkannya. Oleh karena itulah dia mengatakan kepada Shoyan, kalau begitu aku akan mencoba saran darimu. Aku akan bekerja sama dengan gurumu. Tetapi kau harus ingat, ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Aku melakukan semua ini dikarenakan pil pemulihan jiwa yang telah kau janjikan. Setelah mengatakan itu, sang ratu kemudian melayang di atas cakrawala dan melihatnya, Jalo juga segera mengeluarkan api surgawi putih di tangannya. Setelah melihat kedua petarung itu, sebenarnya aula jiwa tidak berani meremehkannya. Jika terjadi kesalahan, dia tidak akan hanya gagal mendapatkan roh Yao Chen hari ini, tetapi mungkin nyawanya pun akan melayang. Aula jiwa kembali mengatakan, sepertinya aku hanya bisa menggunakan teknik itu. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja perubahan aneh muncul di tangan pelindung Wu. Dia tampaknya membentuk segel dan sesaat kemudian muncullah penampakan roh Yunsan dari kabut hitam yang dimilikinya, serta para sesepuh Sekte Yulan yang rohnya baru saja dia serap. Dan itu merupakan teknik misterius yang bernama pemakaman jiwa.
Sesaat kemudian Aula Jiwa kembali mengulurkan tangannya ke atas kepala roh manusia yang ada di sampingnya dan seketika menghancurkannya, meledak berubah menjadi kabut tirai hitam pekat menutupi seluruh area yang berada di sekitarnya, sehingga menimbulkan kegelapan yang luar biasa. Bahkan matahari pun tidak lagi menampakkan cahayanya di atas cakrawala. Seluruh dunia tiba-tiba ditutupi dengan kabut hitam dan kegelapan yang sangat-sangat mengerikan. Tepat setelah itu, suara aneh dan menakutkan tiba-tiba bergema di atas langit membuat tatapan Shoyan semakin menjadi buruk. Dia mengepalkan tinjunya dengan amarah saat mampu merasakan reaksi spiritual yang terkandung dalam suara tersebut. Bahkan tekanan luar biasa itu mampu membuat Haibodon dan juga tetua keluarga kekaisaran yang lain menjadi sangat pucat saat menyaksikannya. Setelah mengeluarkan kekuatan aneh dan mengerikan itu, akhirnya energi spiritual tersebut dengan cepat menyebar dan menutupi tubuh Medusa dan juga Yalo yang berada di langit. Meskipun Yalo telah merilis kekuatan api surgawi putih di tangannya, dibantu dengan dukungan, Medusa mengeluarkan kekuatan 7 warna-warni dari telapak tangannya, mencoba untuk memblokir korosi energi spiritual liar dan keras itu, tetapi itu hanya berfungsi sementara saja. Bahkan tekanan spiritual itu mampu membuat Medusa terpaksa mundur dengan cepat dan diperlihatkan wanita berbaju merah itu tampak meludahkan darah saat mencoba menahannya. Tapi pada saat momen genting seperti itu, Medusa masih bisa berhasil keluar dari tekanan tersebut, namun sayangnya tidak bagi Yalo. Kekuatan Yalo sudah sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan seperti Medusa. Oleh karena itulah sang guru kemudian terperangkap di dalam kabut hitam yang membungkus seluruh wilayah di sekitarnya. Tubuh roh spiritual Yalos ketika mengalami kerusakan serta luka-luka yang luar biasa. Aula Jiwa kemudian tertawa mengatakan bahwa Yochen, pelindung ini sudah berulang kali mengatakan padamu akan sangat sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini. Setelah melihat Yalo terperangkap di dalam tirai hitam yang membungkusnya, tiba-tiba saja Medusa bergerak dengan kecepatan penuh dan mencoba untuk melepaskannya. Tetapi sayangnya pelindung Wu sekali lagi membentuk segel di tangannya dan kabut hitam yang berada di sekitaran Medusa tampak bergetar dengan cara yang tidak masuk akal dan langsung saja memblokir serangan ganas yang dilancarkan oleh sang ratu. Tirai hitam pekat itu dengan cepat menghalangi jalan Medusa. Setelah menyadari bahwa kedua orang tersebut mulai kewalahan untuk menghadapinya, maka tidak ingin menunda waktu lebih lama lagi, pelindung Aula Jiwa langsung saja melancarkan serangan rantai hitam layaknya cakar dan langsung saja menghantam tubuh roh spiritual Yalo tepat di bagian jantung. Tubuh Yalo mulai terkunci dan tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Sebelum tubuhnya diambil oleh Aula Jiwa, dia kemudian mengatakan kepada murid kesayangannya bahwa anak kecil, mungkin guru tidak bisa terus bersamamu lagi di masa depan. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Setelah sekian tahun kita bersama, aku yakin kau juga bukan lagi anak kecil yang dulu yang selalu membutuhkan perlindungan gurunya. Di masa depan kau akan berjalan lebih jauh dari apa yang diharapkan oleh gurumu ini. Dan semoga aku bisa melihat hari itu tiba. Suara tua lembut itu seketika jelas terdengar di benak Shoyan, sampai-sampai membuat tubuhnya bergetar hebat saat melihat gurunya benar-benar akan dibawa oleh Aula Jiwa. Sesaat kemudian api surgawi putih kecil mengalir di dahinya dan Yalo kembali mengatakan padanya bahwa tenanglah, gurumu tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari api surgawi yang kumiliki, aku akan meninggalkannya untukmu. Setelah kau terbiasa dengannya, maka di masa depan kau juga bisa menggunakan api pendingin tulang tersebut. Namun karena aku telah menyempurnakannya jauh sebelumnya, maka kau tidak perlu repot-repot lagi untuk memurnikannya. Tentu saja jika suatu hari aku benar-benar menemui kemalangan dan bahaya, maka segel api di dahimu itu akan secara otomatis menghilang. Dan kau dapat menganggapnya sebagai hadiah terakhir yang diberikan oleh guru kepadamu. Selain itu, aku akan menyerahkan cincin penyimpanan yang kumiliki. Di dalamnya ada cara untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh saudara keduamu setelah mengonsumsi pil penguras kehidupan. Pesan terakhirku adalah, jika kau bertemu dengan teman lamaku yang bernama Feng Sunsi di masa mendatang, maka kau dapat menunjukkan cincin itu kepadanya. Secara alami, dia akan percaya semua yang kau katakan dan itu akan sangat membantumu. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Aula Jiwa, tetapi bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk memurnikan jiwaku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu lagi. Namun kau harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum kau benar-benar memiliki kemampuan. Jika tidak, kau akan mengalami kerugian dan celaka sampai pada akhirnya kau tidak bisa lagi menyelamatkan gurumu dan juga ayahmu. Bocah kecil, kau harus tahu kau adalah murid yang paling kubanggakan. Aku selalu puas dengan apa yang telah kau lakukan.
Tawa lembut itu kemudian menghilang di kepala Shoyan, segel api berwarna putih secara bertahap muncul di dahinya, dan pada akhirnya tubuh roh spiritual Yalo benar-benar diambil oleh aula jiwa. Setelah berhasil menuntaskan misinya, maka tirai hitam yang menutupi isi langit tersebut tiba-tiba menghilang dan pelindung Wu kemudian menarik semua kekuatan yang baru saja dia lepaskan. Namun tidak sampai di situ saja, setelah menjebak roh Yalo di dalam cincin penyimpanannya, aula jiwa dengan cepat bergegas menuju lurus ke arah Shoyan dan mengatakan bahwa bocah, gurumu sudah ditangkap, kau juga harus pergi dan menemaninya. Di saat melakukan serangan dadakan itu tentu saja Medusa tidak memiliki kesempatan dan waktu untuk menyelamatkannya. Tatapan Hai Bodong yang berada di samping Shoyan menjadi sedikit takut dengan serangan membabi buta yang dilancarkan oleh pelindung Wu. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Xian muncul di depan mereka dan mengatakan kepada Hai Bodong bahwa dia pergi. Sosok gadis kecil itu langsung saja meraung dengan amarah, ekspresinya berubah menjadi ganas, mata serta rambutnya berubah menjadi ungu, dan dengan cepat mengepalkan tinju kecilnya untuk memblokir seluruh serangan yang dilancarkan oleh pelindung Wu. Serangan itu dihancurkan berkeping-keping di udara, membuat semua tetua yang berada di samping Shoyan kaget bukan main. Tidak disangka gadis kecil itu mampu memblokir serangan seorang elit Dozong. Bahkan pelindung aula jiwa benar-benar kaget bukan kepalang melihatnya. Sesaat kemudian akhirnya Medusa menyusul dari belakang membentuk pedang 7 warna-warni melesat lurus ke arah depan dan menargetkan tenggorokan dari pelindung aula jiwa. Serangan itu tentu saja bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Dengan cepat pelindung Wu juga melepaskan cakar hitam di tangannya dan langsung bertabrakan dengan serangan sang ratu. Setelah serangan itu terjadi, maka pelindung aula jiwa mengatakan kepada Medusa, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh aula jiwa kami? Jelas, kondisi dari pelindung tersebut juga tampaknya mulai kehabisan tenaga setelah dia mengerahkan seluruh kekuatan terkuatnya hanya untuk menangkap tubuh spiritual Yalo. Jika pertarungan terus berlanjut, maka kemungkinan dia akan berakhir di tangan Medusa. Medusa kemudian mengatakan, serahkan gurunya. Tetapi mendengarkannya pelindung Wu hanya tertawa dan mengatakan, teruslah bermimpi. Bocah, anggap dirimu beruntung hari ini. Namun kau harus tahu, aula jiwa milikku sangat tertarik dengan klan Shou milikmu. Di lain waktu pelindung ini akan membuatmu menemani gurumu untuk selama-lamanya. Namun untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Setelah mengatakan itu, pelindung aula jiwa kemudian langsung saja bergegas pergi. Tetapi bagaimana mungkin Shoyan akan berdiam diri saja melihat gurunya di bawah oleh bajingan sialan itu. Dengan cepat Shoyan langsung saja mengeluarkan sayap dokinya dan mencoba untuk mengejar pelindung Wu tersebut. Shoyan menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa meskipun kondisinya terluka parah babak belur, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan gurunya. Namun melihat kejadian itu, bagaimana mungkin Medusa diam saja di tempatnya? Jika Shoyan melanjutkan pengejaran, maka dipastikan dia juga akan ditangkap oleh aula jiwa. Dengan cepat sang ratu langsung saja muncul dan menghentikannya di udara. Wanita tersebut merangkul Shoyan dan dia mengatakan padanya, jangan bertindak ceroboh, kau harus tenang. Jika tidak, gurumu akan kecewa padamu. Jika kau tertangkap, maka tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya. Sementara pelindung aula jiwa yang sudah sangat jauh dari lokasi mereka, dia berkata, sungguh bocah yang tidak tahu diri. Gurumu ini bukanlah tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala aula milikku sangat menjunjung tinggi keberadaannya dan tidak akan mungkin melakukan apapun padanya dalam waktu yang singkat. Maka dari itu, datanglah ke aula jiwa untuk menyelamatkannya. Pelindung ini akan menunggumu. Tawa tersebut kemudian pecah di atas cakrawala sebelum pada akhirnya menghilang. Setelah itu Medusa dengan lembut menghela nafas saat dia melihat wajah Shoyan berlinang air mata. Sang wanita yang terkesan dingin itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Tangan halusnya kemudian menyapu kepala Shoyan dan berkata bahwa kau harus berlatih lebih keras lagi jika kau ingin menyelamatkan gurumu. Dia telah menaruh semua harapannya padamu dan kau tidak boleh mengecewakannya. Terlebih lagi kau tidak sendirian, klan Shou masih mengandalkanmu di dalam kekaisaran Jiama. Hai Bodong dan juga para tetua yang lain hanya bisa terdiam saat menyaksikan Shoyan meraung berlinang air mata kesakitan, bahkan sampai ingin menangis darah saat melihat gurunya benar-benar diculik oleh aula jiwa. Sungguh di luar dugaan kekuatan pelindung Wu tersebut sangatlah besar, melebihi harapan semua orang, bahkan sampai membuat takdir Yalo berakhir dengan kondisi seperti itu. Sementara itu di tempat lain, Nalan Yanran kembali mengatakan kepada gurunya tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Namun Yun Yun hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat saat melihat semua sesepuh sekte Yulan miliknya tergeletak di tanah dengan kondisi yang tidak bernyawa.
Perseteruan darah hari ini kemungkinan besar akan benar-benar melenyapkan reputasi Sekte Yulan di masa depan. Di sisi lain dia juga sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Andai saja Nalan Yanran tidak berangkat untuk membatalkan pertunangannya pada saat itu, maka kemungkinan tragedi hari ini tidak akan pernah terjadi.